Nobody can tell me when to create content. Nobody can tell me what to do. Nobody can tell me when to do it. Lagi tengah-tengah podcast mama apa? Hello. Hello, sir. What is the problem, sir? Yes. Wah, ini Waduh, anjing. itu waduh. Kita next aja. Gue tuh mengalami sebuah pengalaman unik di hidup gue yang kayaknya gue mau buka di podcast ini. Wah. Ini kan belum pernah- Wah. Ini belum pernah dibahas dimanapun dan gue Wah. belum pernah bahas di Skinny pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini udah rolling? Rolling Waduh. ya. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Cek. ini ada tamu kayak anak kembar, tapi kakak beradik sih. Kita udah kenal lama, tapi nggak pernah jumpa lagi. Iya. Eh, Terakhir tahun 2018 kalau nggak salah. 2017. 2017. Oh. Iya, ada Andovi dan Jovial. Dan Halo. Lomex. Terima Apa kasih, terima kabar? kasih. Baik. Skinny Mas. Indonesian 24. 24 XXIV. Ya. Wah, ini janjian atau apa nih kaos ya? Enggak, jadi aku kan biasa pakai baju yang warna ungu, Uh. lagi dicuci. Lagi Jadi- dicuci. jadi kebetulan yang warna hitam ada. Tapi punya dia yang long sleeve, punya saya yang short sleeve. Ini nggak penting sih kalau kita bahas soal baju tiba-tiba. Tapi Iya. kebetulan kita juga sebentar lagi mau jual merchandise sih. Jadi ya aman. Gimana? Tapi kenapa skinny-nya dicoret itu? Cuman Indonesian ya? Jadi XXIV-nya ini juga. filosofi yang buat Kajo silakan Ah. menjelaskan. Kenapa Kajo? Jadi sebenarnya kita nanti ada video khusus nerangin ini. Tapi gak apa-apa kita terangin sini. Iya. Ada konten lain? Ada. Oke. Nah, tapi intinya kita sadar sih setelah lama nge-YouTube. 10 tahun gitu. Setelah ya lama banget nge-YouTube ya. Yang terpenting, pesan terpenting yang kita sampaikan adalah to be a good Indonesian. Waduh, tepuk tangan dulu deh. Itu Waduh, terima kasih. itu pesan terbaik yang ingin kita sampaikan itu aja. Kan nama kita emang Skinny Indonesian 24. Heeh, Karena dulu pas bikin saya kan kurus banget. heeh. 24 untuk the late great Kobe Bryant. Ya, Rest ya, in ya. peace. Karena Indonesian, Betul, karena kita orang Indonesia. Heeh. Jadi walaupun kita bukan Skinny Indonesian 24 lagi, kita tetap orang Indonesia. Jadi seperti yang Kak Jo bilang, jadi filosofinya itu. Jadi yang paling penting dari situ adalah Indonesian-nya. Betul. Iya. Dan juga ketika kalian membeli merch kita Heeh. di website di bawah ini di Nah. deskripsi. Oh, kita bisa naruh link di channel orang Boleh, ya? boleh. Boleh. Tapi berarti artinya kalau skinny-nya dicoret, skinny-nya nggak penting ya. Kasihan tuh ibu-ibu yang lagi crossfitan terus tiap hari tuh. Iya sih, karena saya nggak se-skinny dulu. Tapi kenapa Anvi flexing sekarang? Anvi Anvi ngapain flexing? nggak flexing. Anvi Siapa, ngapain flexing? siapa yang flexing? Nggak ada yang flexing. Oh, ya udah. Ini pembicaraan. Jadi beginilah memang podcast kita kadang-kadang nggak ada isinya gitu. Nggak tahu, enak lah ngobrol-ngobrol santai. Tapi yang ke India waktu itu siapa berdua? Ya, jadi saya kebetulan saya SMA di India karena ibu kami adalah seorang Iya. diplomat Diplomat ya. yang kerja 33 tahun di Kementerian Lama banget ya? Lama di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi ketika saya SMA di India, Kajo kuliah di UI. Oh, Terus nggak ikut. Karena dia udah lulus kan. Oh, Dia udah iya. lulus. Kadang-kadang gue kesana Mm-mm. ikut Ya. kebetulan jadi gue cuma ngunjungin mereka lah. Memang di India gue kunjungin. Iya. Gue cuma jemput Andovi dari segala kebandelan dia. Kan bandel-bandel SMA. Oh. Nggak. Jadi kayak jam 3 pagi gue jemput dia lagi di sebuah rumah party-party. Nah itu tuh. Nah, itu nggak ada. Tugas gue di India itu doang. Tidak, ini Jadi hoax. supir Andovida Lopez. No pick hoax, Gitu no ya. pick hoax. Iya, jadi karena ibu kami diplomat, jadi Kajo SMA-nya di Denmark. Heeh. Saya SMP-nya di Denmark. Jadi ketika Kajo selesai Iya. SMA di Denmark, dia balik ke Indonesia masuk UI. Saya lanjut di Indonesia, tapi SMA-nya di India. Norwegia juga pernah. Ya, Norwegia juga. Norwegia. Jadi postingan mama 4 posting, Iya. San Francisco, Iya. Norway, Denmark, India. Tapi semua ikut berarti ya? Ikut semua Ikut kecuali semua. yang India Yang cuma India. saya doang yang Dia nggak ikut. ikut. Dia nggak ikut. Kakak kami yang Ikut paling sebagai supir. Begitu Tepatnya. benar. Kalau Ya. pas datang doang. terus kakak kita kan punya satu lagi kakak Kapaska ikut semua kecuali yang pas India. Jadi cuma saya doang yang ikut pas India. Makanya ngaco sendiri nih. Makanya ngaco sendiri nih. Tapi interesting loh India karena berapa hari yang lalu dubes India ke sini terus bicara bahwa ternyata aksara India yang kuno itu sama dengan aksara Bali yang kuno loh. Oke. Itu sekitar 6th century BC, artinya mungkin 500 sebelum 500 Masehi. Masehi, Jadi ya. ya 2500-an tahun yang lalu Iya. sama sekarang tuh sama. Jadi artinya sudah ada kontak sejak dulu Bali sama India. Bayangin tuh, sebelum ada Bollywood. Emang sejarah kita intertwine ya, emang. Dan Indonesia sama India juga persahabatan kita dari Bung Karno sama Nehru dari zaman dulu pas kemerdekaan. Emang sejarah kita tuh banyak. Iya, fakta menarik ya. Ini nggak tahu. Fakta menarik katanya kantor KBRI India
itu dikasih sama Nehru untuk Pak Harto, Bung Karno. Bung Karno. Ya. Ini kita harus dicek fakta itu ya. Tom. Cek. Tapi enggak, ini semua orang ngomong kok. Semua orang di KBRI ya, India ya. ngomong. Makanya lokasi KBRI kita di India tuh lumayan strategis. Iya benar. Di negara-negara lain, KBRI itu biasanya tempat nggak strategis gitu. Kan kalau Amerika selalu dia mau di tengah kota. Ya. Semua negara-negara besar tengah kota kan. Indonesia tuh selalu agak di ujung-ujung gitu. Kecuali di India. Ya, India benar strategis. Di India kita posisi tengah. Tapi mahasiswa Indonesia, aku tanya waktu itu hanya sedikit sekali di India. Iya, karena they don't see, when people think of India, they don't see it as a destination for studying. Beda kayak Jepang, Korea, Amerika, Australia, Singapura. Padahal India apalagi teknologinya ya. Kita tahu ya teknologinya ya. Kalau lo belajar di Chennai, belajar di Bangalore, institut teknologi India tuh paling hebat. Ya, paling Di bagus dunia. mereka pendidikannya. Ya, jadi ya. Kalau komputer rusak aja ke India ya. Ya itu dia di call center. Call centernya. Call centernya. Hello. Hello sir, what is the problem sir? Yes. Tapi kenapa bisa jadi YouTuber? Ini satu matematika, satu apa? Saya jadi kakak saya hukum, kan? fisika nuklir, saya hukum. Ah. Iya. Ya fisika nuklir. Ya. Fisika Jadi ingat, nuklir. jadi keinget lagi gitu. Jadi YouTuber. emang ini it's a weird story emang karena kan keluarga kita akademi semua, dari mama diplomat, kakak kami yang paling tua dokter, ini fisika, saya masuk hukum. Karena emang dari dulu emang biasalah anak-anak Asian kids from Asian parents, apalagi orang-orang Indonesia yang ya kamu jadi dokter, jadi lawyer, jadi engineer, jadi insinyur, jadi politisi, whatever, arsitek, whatever. Tapi dari dulu emang kita selalu ada jiwa kebudayaan. Setiap kali di kedutaan, mama tuh selalu kayak Andovi, Jovial, Pasca, ayo Tampil buat Indonesia. tampil buat Indonesia. Nah jiwa kebudayaan ini, jiwa seni ini, kita nggak bilang bagus atau enggak ya, tapi jiwanya ada. Dan zaman dulu tahun 2011, nggak kayak sekarang ya, kan sekarang semua orang YouTuber. Wah, Iya kan? Mas Bos. Andovi yang gitu Andovi. Nggak apa-apa. Kan Mas Bos YouTuber. YouTuber baru itu pensiunan. Dan zaman dulu salah satu platform yang kita anak muda yang jatuhnya kita nggak terlalu dekat dengan dunia entertainment, kita nggak kenal siapa-siapa. I mean all this stuff. Saya ada mimpi untuk berkarya dan berkreasi, dan waktu itu YouTube salah satu platform yang mewadahi itu, yang merupakan satu wadah untuk mengeluarkan keinginan untuk berkreasi. Ya bikin aja tahun 2011. Jadi bikin video-video, balik ke Indonesia, keterima di UI, masuk hukum, lanjut terus bikin video, and it just happen gitu. Tapi pertama video berarti India Di ya? India. Di India. Iya, di India. Yang start berarti Andovi. Iya, saya nyanyi dia. Saya nyanyi. Jangan ditonton. Jangan. Kalau mau tonton linknya di sini. Mampus Editor langsung aduh gue nyari video Linknya di Andovi sini. nyanyi. Ini linknya di sini. Ya, jadi gitu ya. And it turns out kayak we love what Kajo juga backgroundnya. Kajo mungkin mau menjelaskan sendiri. Kajo backgroundnya juga. Kalau gue sedikit berbeda ya. Jadi lulus SMA, kuliah di India, gue di Denmark. Balik ke sini sebenarnya masuk IKJ dan keterima. Jadi IKJ teater. Jadi emang ada jiwa tampil, Tapi agak minder sama kakak gue yang FKUI gitu. Ya. Dan sebenarnya gue bangga gitu. Masuk teater gue bangga. Cuma itu dia stigma di Asia bahwa kalau kita dokter, kita jelas lebih hebat daripada orang yang non dokter. Itu melekat loh. Jadi malu gitu kan, kayak aduh ya udah kayaknya gue harus membuktikan diri nih. Ya udah, kebetulan waktu itu emang jago fisika, ya udah ambil fisika juga gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi YouTuber juga. Tapi ujungnya balik ke sini. Ya, ujungnya balik ke dunia ini. Ya. Tapi berarti yang mulai duluan kan Andovi. Iya. Dan aku dengar kan katanya Skinny Indonesian udah jadi PT tuh. Udah Udah jadi PT. Wah, 5149. dari tahun 2017 kita. Kok dia tahu jenis usahanya apa? Udah tahu lah. Sangat tahu. Kajo hati-hati ini. Berarti 51% Andovi dong. Enggak. Ya jadi mari kita siapa komisarisnya, siapa direktur utamanya. Ya, siapa yang tanda tangan kalau ada deal. Waduh, kalau PT berarti ngomongin pajak dong. Iya. Untung kita pajak aman ya. Aman, Kita aman. pajak aman. Emang influencer bayar pajak ya? Pasti. Harus. Dari 2014. Kita bayar dari 2014. Kita bayar pajak. Bahkan sebelum berita media naikin kita udah bayar. Media tuh mulai hot masalah pajak tuh 2017. Iya 2017. Wah. Dan kita dikontak, terus kita udah bayar. Nah karena kita udah bayar, kita nggak pernah dikontak lagi, nggak ada berita soalnya. Nggak ada berita. Nggak ada berita gitu kan. Kan ada berita bagi orang yang nggak bayar gitu kan.
Sorry tadi tiba mama nelpon. Oh Nanti iya, sama angkat aja matiin. nggak apa-apa. Nggak enak. Lagi tengah-tengah podcast mama nelpon. Ya. Kita malah belum bayar pajak nih untuk YouTube-nya. Penghasilannya udah 3 juta padahal. Wih, Itu dia. Ya wih, silakan. bagus loh. Lumayan loh, traktir makan-makan loh. PS tinggal nyebrang. Aduh, tapi kenapa ini yang menjadi heboh? Ya, itulah pertanyaannya. Kenapa mundur? Katanya nggak suka sama YouTuber yang baru, yang suka bagi-bagi hadiah. Katanya sedikit terancam sama YouTuber yang baru. Yang Gimana? ngomong ini kata siapa? Nah, Kata orang-orang nggak pernah dari kita loh. kata ini Media. burung di mana gitu. Padahal kami dari video kami, dari podcast kita di Dedi, Nggak di pernah Radit, kita nggak pernah ngomong. Orang tuh selalu berpikir demikian, berasumsi demikian. Jadi nggak apa-apa, people are gonna think what they want. You can't blame them. Tapi kita sendiri, kata-kata bahwa kita benci, kita ini tuh nggak pernah datang dari mulut kita. Orang-orang berasumsi saja, which is fine. Tapi ya sebenarnya jawaban kita pamit itu udah di mana-mana. Tapi kita jelasin sekali lagi di sini. Apalagi ini deket tanggal kita pamit loh. Jadi kita bakal pamit, nggak tahu ini tayang kapan ya. Tapi di rekaman ini 70 hari lagi. 70 hari lagi hari terakhir kita ya. Hari terakhir kita 24 Juni 2021. Oke, tayang malam ini ya. Waduh. Mampus, editornya capek. Editor sini capek loh. Langsung ngedit. Jadi kalau gini, walaupun saya sama Kak Jo, channel kita sama, kita pemikirannya berbeda. Kalau dari saya sendiri, it's time for me to move on. Like when you do something for 10 years berturut-turut, nggak usah di YouTube deh. Coba lu kerja di bank 10 tahun. Kadang-kadang after 10 years you're like, gue sudah cukup, I want to move on and do different things in life. Dan saya udah belajar dan melakukan dan melaksanakan segala hal yang saya bisa dapat di YouTube. So I want to move on and do other things. Jadi itu dia. Jadi kalau Kak Jo gimana? Sama aja. Langsung semuanya langsung diam gitu. Gue sedikit berbeda sih. Emang alasan kita keluar tuh berbeda. Tapi entah kenapa. Gue merasa kalau di YouTube itu dengan ekosistemnya sekarang, apresiasi ke channel-channel kayak kita ini sangat kurang. Kayak contoh, Tapi kan itu udah dibahas di Dedi kan. Udah ya, makanya Dedi kan bilang bahwa you have to fight the system dong, nggak boleh langsung keluar aja harus gitu tetap kan. in the system and fight it from the inside gitu kan. We're fighting the system kok. Berarti nggak usah keluar dong kalau fighting the system. There are many ways to fight the system. Widih. Aduh. Enggak, kalau fighting the system bukan leaving the system dong. Debatable. Tapi menurut saya, oke, Kak Jo jelasin dulu. Poin Kak Jo tadi itu, sorry, masih motong. Nggak, jadi sistem ini kan lumayan, ada beberapa pemain ya di sistem ini ya. Kita ada kreator, ada yang mewadahi kreator berarti platform, ada advertiser, ada penonton, dan juga ada pemerintah. Nah, untuk membenahi satu sistem entertainment Indonesia ini, kita udah berusaha nih dari segi kreator 10 tahun. Udah. Kalau dari sini nggak bisa, ya kita harus coba fight dari tempat lain. Dari tempat lain. Iya. Berarti bukan dari YouTube. Tetapi kan waktu itu aku dengar kalau sekarang yang laku gorengan. Tapi Anda nih, kalian jualnya gado-gado. Kalau gado-gado nggak laku di sini ya kita jual gado-gado tempat lain. Benar. Di OTT kan atau di mana gitu. Ya mungkin, siapa tahu. Mungkin. Atau di Parekraf. Atau di mana gitu kan ya. Tapi kan pernah juga siapa yang bilang ya, Pak Andovi ya, yang bahwa sebenarnya view nggak begitu pengaruh, yang pengaruh impact. Karena ada satu komentar yang bilang bahwa gara-gara gue lihat video lu, gue bisa kawin nih, punya keluarga dan lain sebagainya gitu. Kalau begitu kenapa kalau misalnya mau jual gado-gado juga, kenapa harus keluar ke OTT, kenapa nggak di YouTube aja? Kan toh view-nya kecil, mungkin nggak sebesar Atta atau Ria Ricis, aku nggak tahu lah statistiknya gimana ya. Mungkin yours is bigger, sorry, nggak tahu. Tapi kalau kalian merasa memang punya impact, kenapa harus jual gado-gadonya di luar, di OTT? Kan bisa aja, walaupun mereka yang laku adalah gorengan, bukan gado-gado, tapi gado-gado punya impact, view 2 atau view 15 gitu. Tapi impactnya besar, kenapa nggak stay? Nah, itu sudut pandang yang sangat menarik sih. Dan itu yang kita selalu debatin juga antara kita. Kita debatin juga. And bukan berarti bahwa kita pergi berarti nggak banyak orang yang kasih gado-gado. Banyak. There are many great creators di YouTube dan platformnya. Masalahnya adalah
kalau untuk saya pribadi ya, I can't speak for Kajo, we're different people. Kalau dari saya pribadi, Dia ini kalau secara hukum selalu benar loh. Dia kayak, jadi Ini saya sarjana berbicara hukum. untuk diri sendiri. Wah, saya sarjana tidak hukum. merepresentasikan dia. Itu kan gue tuh setiap kali ngomong sama dia, ini kayak gue lagi ngomong sama lawyer. Kalau santai aja gitu kayak menurut gue gitu aja. Kayak, ini kalau menurut gue pandangan saya pribadi dan Pandang tidak saya. merefleksikan dia Iya. gitu. biar Tenang aman, aja, biar Dok. aman. Tenang. Sementara yang ini matematika udah 1 + 1 sama dengan 2 aja Ya, lah. tenang aja, udah tenang. Gitu. Kalau dari saya gini, aku mau kasih konteks ya. Aku mau kasih konteks. Konteksnya adalah ketika masuk FAUI tahun 2012, bikin video YouTube, semua orang ketawain saya. Lu ngapain sih bikin video kayak gini? Lu udah masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ratusan ribu anak mau masuk sini. Dan lu bikin video-video. Zaman dulu kan nggak ada yang, no one knew what this was gonna become. Terus dari hati saya, I wanna do it. Who are you to tell me what I should do? Ini jalan gua gitu. Nah pas gua keluar, banyak orang juga ngomong yang sama. Lu stay aja. Jawaban gue adalah, who are you to tell me what to do? I will do what I want. Nah, whether it's egois or not, whether it's you agree or not, yang memutuskan saya untuk berhenti adalah diri saya sendiri, bukan kalian. Betul. Dan ini adalah kebebasan yang tidak ternilai. Nobody can tell me when to create content. Nobody can tell me what to do. Nobody can tell me when to do it. Dan ini tuh ini value yang saya sangat hargai dan tingginya. Dan banyak orang sekarang merasa, because everybody is doing it, let's just all do it. Sayang sekali, my mindset is not like that. Apakah mindset saya yang benar atau salah? Debatable. Oh lu salah Dov. Tapi at least I'm doing because I want to do it. Dan itu tuh value kebebasan ini mahal banget. Mahal secara bukan intrinsik nilai ya, mahal secara value gitu. Jadi itu. And I hope that just because we're leaving this platform, it does not mean kita juga nggak bisa do good in other platform. Dan juga let's just say saya mau berhenti. Let's just say yaudah kayak I don't want to do this anymore. Ya terus kenapa itu hidup saya gitu? Masalahnya banyak orang masih merasa kayak iya. Again, tapi Banyak ya, orang kepo. ya emang apa-apa, banyak orang kepo aja. Termasuk di sini juga. Aman. Which is fine. Emang aku juga suka ngomong sama. I get it. Kajo juga sering ngomong ke Anobi soal ini. Sebenarnya iya ya, untuk menjawab mungkin ya, untuk membantu menjawab. Ini bukan interogasi loh. Untuk membantu Pendapat dia dan juga pendapat saya. Ini pendapat saya dan bukan pendapat dia. Nah, gimana ya? Gue tuh merasa kayak kita nih berdua lumayan idealis. Jadi kayak kita start di platform ini karena kita ingin menyuguhkan sesuatu yang berbeda lah. Di entertainment Indonesia semua satu arah, kita ke arah lain. Dan di awalnya kita dapat penonton banyak nih. Ternyata banyak orang Indonesia suka entertainment macam seperti ini. Entertainment alternatif. Tiba-tiba terjadi sebuah perubahan. Tiba-tiba yang mainstream melihat di sini ada duit. Mainstream pindah. Sayangnya waktu mainstream pindah, mereka tuh nggak mau bermain secara alternatif. Jadi konten yang tadi ada 2 tipe nih, ada konten mainstream, konten alternatif, jadi satu lagi, Bram. Sedangkan untuk mendapatkan, menurut gue ya, dari idealisme kita, untuk mendapatkan sisi pandang yang luas dan beragam dalam hidup ini, harus ada banyak perspektif. Ketika platform alternatif dan platform mainstream semua memberikan satu perspektif, itu dimana menurut gue kayak, gue harus ke tempat lain. Gue harus ada di tempat lain, karena percuma, tadi kan dibilang, kalau kalian dapat 15-20 view, tapi gini, capek juga loh. Capek untuk ngeluarin energi segini besar. Tetapi ujung-ujungnya media, penonton, semua tuh nyorot yang itu. Bukan berarti yang itu ini salah. Tapi nyorot yang mainstream. Nah, kita ada visi yang lebih besar dari itu gitu. Kita ingin memberikan ragam tontonan ke Indonesia. Nah, sayang banget sekarang semua tontonannya jadi satu. Semua orang juga, kita tahu lah kalau kita go online, netizen semua ngomong kayak YouTube sama dengan TV. Kalau dulu orang merasa kayak, oh ini beda loh. Sama dengan TV atau lebih besar dari TV katanya Oh tuh. mungkin sekarang udah lebih besar. Iya, boom katanya. Yang ngomong itu Lirik siapa tuh ya? Itu lirik siapa ya? Tapi ya, dan gini,
orang kan selalu ngomong, berarti kalian gini, jujur gue nggak peduli loh. Ada orang bikin apa aja. Yeah. You can do whatever you want. Right? Tapi yang gue sayangkan adalah, sorry pakai gue lu tiba-tiba ya. Tiba-tiba udah panas di gue lu, tapi takutnya gak sopan karena saya masih 27 tahun. Aduh, oke lah. Mas Biasanya bos pakai kan umur kan udah. Waduh, Saya udah menghina. 29 ada. Iya. Saya takutnya. Tapi biasa bahasa Inggris gimana nih? Iya. Saya takut sekali Boleh ngomong lah. bahasa Inggris kan. Jangan so Inggris. Gila, hidup sangat sulit. Dikontrol netizen ya. Hidup itu dikontrol netizen. Iya. Kayak we gini. I truly believe. Seperti kata-kata Uncle Ben di Spider-Man, with great power comes great responsibility. Tontonannya sama ternyata. Nah, Nah. dan gini deh, nggak usah kita ngomong, kita semua tahu kok mana yang punya great power, tapi does not use it responsibly. Beda ya, gini, kalau ada orang bodoh yang bikin video yang bodoh, let's just say ada orang yang emang nggak ngerti, bikin video prank bom, walaupun gue sangat nggak setuju dengan video itu, gue super nggak setuju. Tapi kapasitas otak mereka, sorry to say, nggak nyampe untuk mengerti kenapa ini buruk sih. Okay. On the other hand, you have people who I know are very, 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 very smart. They know what they're doing, kok. They know what they're doing, but they choose not to use their power influence in a good way. Sayang saja. Ya. Dan itu aja. Ya, itu pendapat saya. Feel free to disagree. Kalau mau nggak setuju, silakan. Gue nggak peduli lu nggak setuju sama gue. Ini juga hidup demokrasi. Tapi ya demokrasi itu. Tapi ya itu dia. Ini Aku sangat- pendapat Anovi bukan pendapat mereka. Ya, Itu dia. Pendapat Anovi dan bukan pendapat mereka. bukan pendapat Kajo, mungkin pendapat Kajo juga. Gitu. Tapi ya, again itu dan selalu perdebatan antinya adalah selalu kan, tapi kan bang, ini kan netizen. Bang, HP pakai HP. Bang, kan ini orang-orang bisa pilih apa yang mereka nonton, bang. Iya. Aduh. Jika kalian masih pikir kalian punya kebebasan untuk memilih apa yang kalian nonton, itu pemikiran yang terlalu sempit. Yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomong ini orang-orang yang membuat platform ini. Iya. Silakan nonton Social Dilemma di Netflix. Silakan nonton orang-orang yang mengerti dan membuat algoritma yang membuat teknologi ini. There's an illusion of choice. Ini namanya psikologi. Guys, people much smarter than me, people much smarter than everybody here. Psikologi yang belajar soal ini. Tahu gak kenapa kalian setiap kali masuk supermarket, mau itu Indomaret, Alfamart, whatever lah. Tahu gak kenapa barang-barang tertentu ada di tempat-tempat tertentu? Because psychologically, it's the position that makes people want to choose. Walaupun lu masuk, lu mau beli, ini brand kita gak ada brand aman semua. Misalnya lu mau beli apa ya, brand apa? Schechter. Misalnya lu beli Schechter. Wah, ini banyak Misalkan. Ibanez. Misal jangan deh. Kalau barang-barang kayak gini kan beda. Tapi siapa tahu disponsorin nanti. Ibanez, Fender aja, Fender. Wah, Stratocaster. Okay, let's just say lu masuk dengan ada kemauan untuk beli kerupuk. Oke, lu ada nih kebebasan pendapat dari diri lu untuk beli kerupuk. Lu masuk Indomaret, Alfamart, whatever. Posisi ini semua, walaupun otak lu mau kerupuk, tiba-tiba lu lihat coklat, ada wafer, ada ini. Ya kebeli lah. Even though you know lu mau, it's position like this. Bang, apa hubungannya Indomaret, Alfamart sama nonton di YouTube, bang? Don't you think the same principle applies? Iya. YouTube highlights certain YouTube content. highlights certain content, and you choose to watch it. Dan ini gue guys, ini bukan bullshit. Dan ini kalian keberatan dengan sistem seperti itu. Kita udah ngomong langsung gini, orang-orang selalu kira kita nggak suka sama kreator-kreator. Justru kita udah ngomongin langsung ke orang-orang di YouTube. Kita udah ngomong beratusan kali ke YouTube. Kita ngomong sama bos-bos besarnya YouTube. Kita udah ngomong, guys. Tapi masalahnya YouTube global loh. global, YouTube, bukan Indonesia. YouTube, Kita ngomong sama orang-orang Asia. sananya. Your system is made as such. Dan ini kita ngomong ini sebelum Social Dilemma keluar di Netflix. Kita ngomong ini sebelum Social Dilemma keluar di Netflix. By the way, aku belum nonton itu Social Dilemma aja. Nonton dong. Wah, harus wajib. Please Oh, gitu nonton. ya? Wajib, Ada yang udah wajib. nonton Social Dilemma. So you get what I mean, right? Kalau nonton Social Dilemma di Netflix itu, Ini mereka banyak waktu nganggur. oh iya. Jadi intinya Ini nggak apa-apa kan podcast interaksi sama aman ya. kita tuh suka kemerdekaan, Vi. Kita tuh Mas bos, kami harus kemas bos kita. Maaf ya. Tapi intinya tuh kayak Ya, ya. don't listen to us. Listen to the people who made the platform. Mereka aja yang ngomong kayak, if you think you have the freedom of choice, it's an illusion.
Jadi ya. Bagus. Tapi tetap aja orang bang so tau lu bang terserah ya udah terserah. Tapi emang gini, kadang-kadang kalau kita terangin konsep yang terlalu jauh sama yang dekat sama orang, ya ditolak mentah-mentah. Dan itu yang sering terjadi di bangsa ini ya. Kayak misalnya ada perspektif baru nih, kita mau ngasih perspektif lain. Orang udah nyaman banget sama perspektif yang dia miliki. Dia bakal tolak mentah-mentah, dan lebih buruknya bukan tolak mentah-mentah doang, dia bakal hina. Apaan sih lu, jelek lu. Iya. Gitu. Boleh gak? Boleh dong. Nah, Sekali lagi juga boleh. Enggak, jadi artinya dengan sistem itu yang jual gorengan, makin lama orang karena disuguhinnya gorengan akan belinya gorengan terus, sehingga dagangan Anda yang gado-gado nggak laku. Bukan begitu? Whether laku or not udah nggak penting. Mau jual gado-gadonya di OTT katanya, di tempat lain. Nggak juga. Nggak juga. Kita nggak pernah juga ngomong itu. Kita juga. kalau saya ada kemauan sih. Nah, Kalau saya ada kemauan. Ini Tapi gini loh, ya. kayak Donald Trump kan juga sekarang lagi di-ban. Dia di-ban di Twitter, di ya, Facebook, betul. di mana-mana. Ini tapi karena kesalahan dia sendiri. Emang. Nah, dia Inciting a riot on Capitol ya. iya, sejak Januari waktu itu. Iya. Dan dia mau buat platform Platform baru. sendiri, lalu dia mungkin malah mau meng-acquire satu platform namanya Free Space atau apa, pokoknya inilah nggak terlalu terkenal. Anyway, itu analis semua pada bilang bahwasanya kalaupun Donald Trump mau buat suatu platform lagi, dia nggak bakal bisa ambil 88 juta followers dia yang dari Twitter untuk ke situ. Dan ini nggak akan semasif berita yang dia lemparkan di platform yang mainstream seperti Twitter dan lain sebagainya. Karena ini baru dan itu hanya untuk diehard followers atau loyal followersnya dari Donald Trump. Kalau tadi abang Anda ini bilang bahwa mau ke OTT, nanti kan pasti yang pembeli gado-gadonya akan jauh lebih sedikit daripada di platform yang sudah ada, seperti Donald Trump yang pindah itu gitu. Setuju. Dan nggak apa-apa. Setuju. Ya. Dan nggak apa-apa, you don't care. Soalnya gini, kenapa sebenarnya kita care. Tetapi dulu kita juga mulai YouTube dengan 300-400 views kok. Kok sama view sama kita? Jadi Saya ada lihat bisa kok. kayak gini, dulu kita nyampe jutaan itu setelah kita kerja keras. Ya, 2014, Dan kita merasa hidup ini siklus gitu. Kayak kita ke tempat lain juga bakal merintis dari bawah lagi. Tapi semoga bisa dapat keuntungan yang dulu kita dapat di YouTube. Keuntungan di YouTube yang tiba-tiba ratusan ribu orang nonton, jutaan orang nonton. Tapi itu emang bisa mulai cuma nonton 700, 800. Tapi at least orang ngerasain energi kita. Semoga nambah gitu penontonnya. Begitu. Tapi kalau menurut kalian bener gak yang YouTuber lama itu Di lebih dunia jarang banyak. upload? Kalau dunia banyak. Begitu ya? Yang Di dunia banyak. announce kita retire banyak. Banyak. Ya. Oh, kenapa? Ya, Kita nggak tahu alasan mereka. kita nggak tahu alasan mereka pribadi. Banyak orang juga fatigue, banyak orang juga capek. Kayak gini. Gua ngerti kenapa masyarakat bingung sama gue dan Kaju, gue ngerti banget. Semua orang masuk YouTube, duit di YouTube, kenapa kalian keluar? Karena masyarakat masih berpikir, kok tujuan utama kita duit. Never our tujuan utama is duit. Jadi ketika orang yang nggak sepahaman sama kita bilang, lah kan duitnya di situ bang, kok lu keluar, kok lu bego. Lah, tujuan kita nggak sama-sama lu. Ya emang udah kita masuk YouTube aja nggak ada hubungan sama duit gitu. Beda ini kita generasi masuk YouTube, there was no AdSense, no money, no nothing. Ini susah loh orang-orang paham konsep ini tuh kayak masa sih? Zaman dulu belum ada ya? Ada. Ya. AdSense tuh masuk kita salah satu YouTuber pertama yang dapat AdSense di Indonesia di tahun 2013 akhir 2014. Iya 13-14. 2014. Jadi it's mind boggling for them. Ya sama ketika saya buat YouTube dan nggak ada yang bikin YouTube, ya lu ngapain buat YouTube? Kan lu di FAUI. Gini, Anda pikir harus ganti suara gitu ya? Iya. Kayak jadi orang lain. Iya karena Kayak Anda pikir kalau jadi orang lain kayak Ganti karakter, Iya, harus ganti karakter. and I Karakternya get it. beda. When you do something that the mass doesn't agree, people will think orang bakal kira ya lu aneh. Ya nggak apa-apa kalau lu pikir gue aneh. Tapi itu bahayanya sih, kayak bahayanya media kita selalu menyuguhkan satu perspektif dari orang kecil. Jadi ketika dia tumbuh besar, critical thinking tuh hilang. Dia cuma mau denger apa yang dia tahu, dia cuma mau denger. Makanya gini, film-film cinta Indonesia ujungnya kayak gitu-gitu aja kan. Ketika kalian coba kasih film cinta perspektif lain, orang kaget. Enggak, cinta tuh enggak kayak gini.
Sedangkan sayangnya dunia tuh banyak perspektif. Indonesia Ya. tuh suka banget ngunci orang di satu perspektif Suka banget. dan nggak belok-belok gitu. Ketika belok dibilang aneh lah, orang asing lah apa. Pal, dunia ini luas men, bukan cuma Indonesia aja gitu. Betul. It's a big world gitu. Ya, coming from somebody who has lived in 4 different countries ya. Ya. bentar lah. Dan jujur we are very It plays a big grateful. part juga. It We plays a are big part. very Yeah. grateful for that. Itu yang banyak orang nggak tahu kan. Gue tahu kok tanpa ada ibu kita diplomat dan papa yang raise us, we won't have this opportunity. Dan kita sangat bersyukur akan itu. Nah karena jujur ya, ini Sangat bersyukur untung itu. Mas Bos ngomong itu ya. Jadi gini, gue tuh mengalami sebuah pengalaman unik di hidup gue yang kayaknya gue mau buka di podcast ini. Wah. Ini belum pernah, Wah. ini belum pernah dibahas dimanapun dan gue Wah. belum pernah bahas di sini pun. Nah, udah highlight lagi nih ya. Eh, Catat tuh. Tapi takutnya gue dikira antek asing. Tapi gue buka aja ya. Jadi waktu nyokap kita waktu mama di Denmark, mama harus pulang ke Indonesia, gue stay. Karena gue dapat beasiswa. Dan gue tahu kalau gue balik ke sini pasti sekolah gue yang di sini banyak sekolah bagus. Tapi karena gue dapat beasiswa nggak mungkin sebagus sekolah yang gue dapat beasiswa nih di Denmark. Nah, karena ya ibu kita kan diplomat, uangnya nggak begitu banyak dan lain-lain. Ya, Gue tinggal kalau diplomat jujur ya. keras banget. Ngomong keras, ya itu seraya di orang tuh mau keluar YouTube keras aja tiba-tiba. Ya. Oke, tiba-tiba. Ada ya yang nggak jujur ya diplomat ya. Ya sekian lah. Nanti gue dimarahin satu Kemenlu. Ya. Lanjut. Oke. Gua stay di Denmark, tapi gue cari tempat tinggal termurah dong. Karena gue nggak mau membebani orang tua dan keluarga di Indonesia. Akhirnya ada satu temen gue dari sekolah gue. Gue sekolah di Copenhagen International School. Ada keluarga Rusia yang nerima gue. Nah, anak umur 16 tahun. Dari kecil, gue tuh dari kecil kalau nonton di media Rusia tuh jahat. Rusia tuh selalu the villain. Ya kan? Kita kalau ngeliat sebuah cerita Rusia tuh selalu yang aneh Jahat lah. lah, Yang bagus tuh Amerika, dunia barat lah. Dunia timur nih Soviet, DLL, bye-bye. Tapi setelah hidup bersama mereka, gue masuk dengan a lot of biases bahwa ini pasti orang-orang jahat, orang-orang buruk. Tapi ketika gue tinggal sama mereka, gue hidup bersama mereka dan mereka menerima gue sebagai manusia, sebagai orang Indonesia yang tinggal di sana, gue sadar dunia ini luas. Banyak banget perspektif lain loh. Selama ini gue dari umur 0 sampai 16, media taruh di otak gue bahwa Rusia tuh jahat. Gue tinggal di rumah orang Rusia 2 tahun. Itu Mereka tuh orang terbaik, 16 sampai 18. 16 sampai 18. Ya. Mereka adalah salah satu keluarga dan orang terbaik yang pernah gue temui di hidup ini. Jadi gini, inti dari cerita ini adalah media tuh akan membentuk banyak image di otak kita. Ya. Fungsi gue sama Andovi dari dulu adalah memecahkan image stereotype yang dibentuk oleh media. Itu kita dari dulu tuh. Dari dulu. Kenapa kita bikin video barat lebih dari timur? Kenapa kita bikin video Indonesians versus bule? Kita bikin video ngebahas mie instan. Ya. Kita tuh mau ngasih perspektif lain. Lu tahu ini? Ada ini loh. Nah sekarang ada ini loh tuh udah gak begitu digemari masyarakat kayaknya deh. Sekarang ya. Ya, Sayangnya itu. Digemari sih tapi gak disorot oleh yang punya media. Intinya gitu aja. And don't get me wrong, kita juga belajar dari perspektif orang lain. Kita ngomong kayak gini bukan berarti kita stuck in our mindset. Kadang-kadang kita ketemu orang kayak, okay, I'm learning from you kok. Oh ternyata begini. Oh ternyata begini. We're also learning gitu. Masalahnya once you're already stuck in this mindset, people don't want to take new things and learn and adapt gitu. Itu aja sih. Betul, tapi itu bukan hanya di Indonesia kan, itu kan seluruh dunia. Ketika orang sudah punya sebuah paradigma, udah susah sekali kan untuk mengubah mindset seperti itu. Bahkan mungkin membutuhkan sebuah revolusi mental. Muncul nanti orangnya kan. Siap Pak. Siap. Iya. Dan bener sih. Gara-gara stafsus ngomongnya gini ya, kalau stafsus. Nah tapi ya yang nice sekali. Tiba-tiba keluarkan tamu. Saya cuma mau kasih tahu yang di video Epic Rap Battle Prabowo versus Jokowi, yang jadi Jokowi saya jadi Prabowo dia. Saya jadi Jokowi saya ya. Dan itulah kenapa saya adalah aktor yang baik. Jokowi ya, Prabowo. Itu tapi udah 51 juta itu videonya itu. Tapi itu kan ujung-ujungnya nggak ngasih ini kan ke siapa gitu kan. Justru itu. Endorsementnya nggak kelihatan. Itu yang kita gini, semua orang yang tahu saya secara pribadi, tahu kok saya pilih siapa. Ya pilih siapa.
Siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Di 2024. Di tahun 2024. Tapi di video itu walaupun saya dan Jadi Kajol pilih siapa? walaupun saya dan Kajol punya bias tertentu, Eh, video itu kita clear. Like choose lu mau suka pihak Prabowo? Iya, kita nunjukin bagus kebaikan apa? dan Iya. keburukan satu kandidat. Jadi orang bisa milih secara jujur gitu, secara clean slate lah siapa yang dia mau pilih. Jadi ya terserah mau pilih siapa, asal ya critical think lah, critically think why you're choosing this dan kenapa lu milih yang seberang atau apapun lah. Dan itu BT tadi berapa 51 juta views. Tadi katanya kita nggak laku siapa ya? Sorry, maaf yang ngomong kita nggak. Sorry, maaf netizen yang nggak ngerti apa-apa. Oke. Andovi ini dendam ya sama Andovi. Andovi jangan dendam Andovi. Andovi, netizen juga membawa kita sejauh ini. Nggak netizen yang baik. Iya. Yang udah keluar ini nggak Netizen boleh. juga membawa kita sejauh ini Andovi. Terima kasih yang Tapi open minded. dari Epic Rap Battles itu kan udah sowan ke yang satu, yang kedua udah sowan lagi belum? Aja deh. Kan katanya ini Beda ya. Iya. Kita nunggu 2024 aja. 2024 siapa saya nggak tahu. Ya. Tapi ini nih, kalau kita ngomongin YouTuber lagi sebagai YouTuber senior lah. Ngelihat YouTuber yang baru gimana nih? Senang. Jujur banyak yang bagus kok. Ini yang banyak yang bagus tapi media nggak highlight. Oh gitu. Kalau yang beberapa media highlight tapi kebanting sama apapun yang terjadi lah. Kebanting dan gini ya. This I always say. Dan saya udah ngomong ini ke orang-orang yang punya YouTube yang punya kekuasaan posisi di YouTube. Remember what you guys used to be about. YouTube used to be about broadcasting yourself and giving the voiceless a voice. yeah. Gue nggak, Bang, emang lu yang punya YouTube bang? Enggak, bukan gua. Tapi inget kalau But they never said voiceless or voicey. They said broadcast yourself. broadcast yourself. Ya. Tapi Yang itu pun juga udah dihilangin. Mereka udah nggak broadcast yourself lagi. Udah nggak broadcast yourself lagi. Udah gitu. Nah, gini ya. Semua orang punya hak yang sama di YouTube untuk ngebuat apapun. Mas Bos punya hak untuk bikin podcast. Om Deddy punya hak. Semua orang punya hak. Evin punya hak. Tapi we live in a society di mana Indonesia itu sangat luas. Gimana kalau ada anak di Maumere di NTT yang mau bikin video yang harus compete sama ini? It's not fair. Emang hidup nggak adil, bang? Emang hidup nggak adil. Business is not fair. Emang ini Business is not fair. Yeah. Tapi kenapa mindset itu harus ada when you have the power to make that change? YouTube has a power to bilang oke, ini ada orang-orang yang punya infrastruktur yang bisa membuat konten setiap hari. Bagaimana sama orang-orang yang punya ide-ide brilian yang tidak punya infrastruktur itu? Harusnya mereka diangkat dong. YouTube bakal jawab ke gue, ya kita sudah mencoba. I know you're trying but you're not trying hard enough. Tapi ya ini loh Jovial juga sama Andovi. Iya. Aku ngelihat ada orang yang bikin konten 2 jam nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu yang nonton bisa berapa 4 juta view atau cuma bengong aja. Itu kan artinya nggak punya tim seperti ini. Betul. Tapi bisa penontonnya jauh sama lebih banyak. Menurut saya walaupun menurut saya kontennya itu bodoh ya, tapi genius. Jujur. Ya artinya semua orang punya bisa melakukan hal yang sama, nggak ada diskriminasi di YouTube. Betul. Asalkan Anda punya kejeniusan gitulah, asalkan Anda punya kreativitas, Anda bisa ditonton oleh orang sekarang banyak. pertanyaan gitu. saya berikutnya, anak itu sekarang di mana? Wah, nggak tahu. Exactly my point. There is always gonna be an exception to the case. Pasti ada 1-2 yang ditonjolin lah. Pasti. Tapi seharusnya mereka bukan jadi exception to the case. They should be the case. Jadi Jadi mereka yang ketika ada anak-anak muda yang bikin konten atau apapun kreatif, atau whether you like it or not, itu bagus atau enggak itu masalah kedua ya. Right? Tapi ketika algoritma ini mendukung orang-orang yang bisa pump out konten terus menerus, otomatis orang-orang yang tidak mempunyai infrastruktur menggunakan hal tersebut pasti kalah. Udah pasti, otomatis in the long run ya pasti bakal ada kasus-kasus yang kayak tadi. Ada video ini. Nah, tapi hilang karena the system was not made for that.
The system was made to, ya kenapa? Karena YouTube wants to grow the bigger piece of the pie, bla bla bla, ekonomi. Kalau mau saudara kita ada video tentang ini kok. Kita ada video yang menjelaskan ini semua, tapi bakal nggak nonton. Karena kenapa? Karena video ini nggak di-push. Video ini ya jelasnya nggak di-push lah. Tapi udah 1,5 juta penonton. Udah 1,5 juta views. Ntar kita undang Google nih, sini ngomong bareng nih. Google Justru tahu. itu podcast yang ditunggu-tunggu loh. Lawan Google. Nah masalah saya harusnya orang-orang content creator ini yang nggak usah di-highlight, make it as even playing field as you can. Itu aja. Tetap aja nggak bakal adil. Tetap aja at the end of the day, orang pasti bakal yang punya infrastruktur lebih banyak pasti menang. I understand that, tapi sayang aja sih. Itu kayak dan sayang sekali kayak, dan jawabannya selalu at the end, jawabannya selalu adalah ini adalah bisnis. Kenapa mindset kita harus kayak gitu? Semua orang nyontek di kelas. Ya karena semua nyontek ngapa nyontek aja. Wajar aja. Lah, kenapa itu jadi sebuah kewajaran? Why aren't we questioning that? Tapi kalau lu mempertanyakan itu, ya lu bego, ya lu aneh, ya lu a**nya. Tapi seharusnya kan itu Bukan. Lu mau jatuhin gua ya? Lu mau Kan, jatuhin gua ya? kan ini cara gua bisa lulus. Cara gua betul lu mau jatuhin Kalau gua gua nyontek ya itu cara gua gitu. Dia beda-beda terus ya dari tadi suaranya ya. Iya. Karakternya bisa Gua ganti-ganti. ngikut ya. Kakaknya nggak bisa kayaknya. Bisa juga sih. Bisa juga. Dan Aduh, tapi ini kursi dari tadi kakok-kakok lu. Ini kelihatan bahwa ini kurang modal nih podcastnya. Enggak, justru kata dari gitarnya sangat modal podcastnya. Dari gitarnya gitar tapi. Ya tapi gitu, maaf ya. Saya kalau ngomong ini selalu agak panas. Nggak apa-apa, tapi 70 hari lagi Nevi. 70 Abis hari. kita ngomong-ngomong lagi loh. 70 hari abis kita ngomong. Abis ini kita kayak diem aja udah. tapi artinya itu kalau udah keluar dari YouTube nggak mau masuk YouTube lagi atau nggak mau bikin konten sih? Nggak, jadi nggak bikin gini. konten kan? Skinny Indonesian 24 tidak akan membawa konten sama sekali. Oke, tapi kalau aku Tapi undang kalau tiba-tiba Chandra Leo ngundang teman kita Chandra bikin Mas Bos ngundang. Mas Bos ngundang ya tetap boleh dong. Boleh. Tapi we are not gonna create content under Skinny Indonesian 24. Oke. Atau gue bakal rebranding channel baru, enggak ada. Nah, tapi udah diputuskan belum? Waktu itu kan katanya untuk kemajuan NTT. Ya. Ke siapa? Sampai sekarang kita Masih ada beberapa opsi. masih beberapa opsi. Oh, bukan Pak Gubernur. Wih. Ya, mari lihat aja. Itu masih pertanyaan yang sangat bagus dan kita masih baik adalah pemikiran lah soal itu. Oh. Ya. Tapi sumbangan kan? Nyumbang. Maksudnya sorry? Channelnya disumbang. Channelnya disumbangin untuk kemajuan NTT gitu. Atau Kemauan kita begitu, tapi logistika dan itunya lumayan ribet pas kita telah. Tapi tujuannya emang pingin untuk itu. Pokoknya naikin yang tertinggal lah intinya gitu. Iya, selalu naikin yang tertinggal. Tapi how that's another question kan. Logistik and kemauan kan selalu. Ya ginilah kalau saja hukum ya ngomongnya ya. Harus secara hukum pas Iya, atau harus apa. pas. Takut kelintir. Nah, soalnya kemarin kita sadar pas kita bantu yang Adonara dan Lembata dan segala macam. Ya, dan NTT. Dan NTT, Sumba Timur. Sumba Timur juga. Pokoknya yang abis banjir bandang kemarin. Iya. Yang kita sadar lagi nih. Oh iya, habis dari sana juga ya. Ya, yang kita sadar adalah people do want to help. Ada sumber dayanya, ada gini. Tapi yang menjadi yang menjadi bingung adalah transportasi, logistik. There's things that yang orang ngambil, ya orang pasti mau donasi kok. Orang kemarin kita bisa 1M lebih kumpulin dari ini tapi just because ada kemauan, how to make that into action itu susah. Itu a whole nother equation lah. Sama seperti ini, walaupun kita tujuannya mau untuk menaikkan NTT, tapi how to make it sustainable biar channel ini tetap dipakai terus, dikasih ke siapa bakal kelola. Ini pertanyaan yang ribet. Ya saya pertanyaannya gini kan, kayak kalian 10 tahun di YouTube cabut apa? Gitu kan. Ya kita berharap banyak yang lahir dengan semangat-semangat kita aja. Ya. Jadi kita mau, kalau bisa kita mewadahi orang-orang tertinggal atau daerah-daerah tertinggal untuk bikin konten kayak kita sangat mau ke arah sana. Karena kita ada wacana bangun studio syuting di NTT. Soalnya kayak misal NTT mereka mau syuting atau daerah-daerah timur ya, kan semua studio besar, semua peralatan semua Jakarta. Surabaya, Jogja atau whatever. Iya, Surabaya, Bali. Iya, karena syuting kan banyak di situ. Nah, kita mau fasilitasi untuk bisa syuting, bisa bikin konten yang bagus di daerah timur. Nah, itu kita udah obrolin sama Pak Rekraf. Kita nggak tahu nih staff, kan ada staff presiden. Siapa tahu ya. Ya kan, siapa tahu Pak Presiden peduli sama 40 juta orang timur, siapa tahu. Kita peduli kok. Nah, kita tuh sangat mau membantu itu. Bahwa soalnya gini, kayak pernah ada lagu Flores ngehits yang ini. Gemu Famire bukan?
Iya, satu lagi yang Oh. ini. Kayak Yang kau Bea susah cinta, na 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 na. Karena susah ya. Oh. Karena susah sayang. Yang nyanyi 100 juta views. Nir sama Dian Sorowea. Kita kasih tahu itu Yes. name drop ya. Ratusan juta views. Ratusan juta views. Video klipnya biasa. Nggak Hmm. masalah, nggak masalah. Banyak orang juga upload video klip biasa. Cuma kita kayak, wow, kalau video klip ini proper, kemungkinan satu bangsa yang lebih menyorot ini lebih besar lah. Nah, kita mau coba fasilitasi itu untuk daerah timur Indonesia gitu. Shout out to Nir and Dian Sorowea. Ya. Shout out. Tapi gimana tadi pengalamannya ke NTT Ya, it was sama Bu Risma kan? sama Bu Risma juga. Satu hal sih, ini gua ngomong sebagai awam ya, boleh ya? Sebagai awam boleh. Boleh Takutnya orang dong. kayak ini orang mengkritik gitu ya. Tapi Enggak, tapi keluarga ada yang kena? Enggak. Enggak, Oh, keluarga kan di nggak ada. Maumere. Keluarga Keluarga kita Maumere, yang ada di oke. NTT di Maumere. Maumere kan aman. Ya. Ya, anyway turut duka cita untuk Yes. korban udah 180 kalau nggak salah tuh Dan dan pas kita kesana emang benar-benar parah kok. Benar-benar parah ya. it's different lah kalau kesana langsung. dan ternyata banyak daerah-daerah kecil juga yang kena tapi nggak kesorot media. Ya. Oh, Jadi gitu kayak ya? banyak yang DM di Instagram, bang pulau gue juga kena, tapi media nggak pernah ngeliput kita. Nah itu harus di double check ya, tapi nggak mungkin orang DM gitu bohong gitu kan. Ya. Nah Kayak kembali tadi Iya, ke pengamatan gue tentang ini ya. Ini pemerintah, waduh udah mulai pemerintah. Waduh tenang. Ini kan Arfi, guest di sini Ridwan Kamil, gue lo Arfi, tenang. Kang Emil semua kesini loh. Ini saatnya kita bersinar. Saya diam santai ya. Kayaknya penanggulangan bencana ini tuh sangat buruk kayaknya deh. Soalnya kayak kemarin, gue nggak tahu persisnya gimana, pasti orang yang dalam pemerintahan lebih paham. Tapi kayak kementerian ini ngapain? Pak Presiden ngapain? Maksudnya tim kepresidenan ngapain? BNPB ngapain? Emang ini dilihat kemarin gimana? Kenapa buruknya tuh di hal apa? Jadi buruknya itu karena nggak satu pintu, jadi nggak begitu efisien. Semua orang mau datang, semua orang mau bantu, which is good. Tapi jadi berantakan gitu. Kayak kita dengar cerita ada mau nggak mau ada pesawat nunggu lama karena harus nunggu apa, infrastrukturnya udah diambil orang lain dulu. Transportasi udah diambil orang, jadi nggak rapi. Tapi antara itu sama satu lagi, kita kayaknya nggak siap untuk bencana-bencana besar di pulau-pulau gitu. Kita kalau di Jawa, Sumatera, Kalimantan mungkin siapa di tempat-tempat besar, tapi di pulau-pulau kecil yang penduduknya 500.000, 400.000, infrastruktur kita sangat buruk sih. Dan itu kayaknya harus dibenahi banget karena kita negara kepulauan loh. Kritikan diterima. Itu yang gue sangat sadar, kita negara kepulauan. Kita tahu kok pemerintahan ini emang juga fokus ke building infrastructure, itu jelas. Iya. Itu we know that. Tapi ya pas kita langsung ke sana kita sadar kayak okay, there's a lot of work to be done. Emang itu aja sih. Tapi again saya sama Kaju bukan orang pemerintah, jadi kita juga nggak tahu kayak. Jadi Anda berdua menyoroti bahwa koordinasinya yang kurang di lapangan. Koordinasi antara banyak kementerian pokoknya agak buruk deh. Itu. Karena kita dengar sendiri, kita nggak mau sebut nama, kita dengar dari orang-orang yang di lapangan. Ya. Dan itu menyaksikan sendiri waktu kesana sama Bu Risma. Menyaksikan sendiri. Kayak tiba-tiba gue lagi berdiri ngerekam instastory jembatan, Menteri PUPR lewat di belakang. Gue kayak oke, tapi emang tugas dia kan, dia lagi bangun jembatan dan lain-lain, balik lagi. Tapi ya nggak satu pintu. Dan kemarin ada orang sempat kaget gini, ada orang bilang kayak, wah ini jembatan hancur nih, lama dibangunnya. Terus gue bilang gini, lah di Jepang tuh sempat tsunami, jembatan 6 hari jadi loh. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Nah itu dia hal-hal yang kayaknya bangsa ini harus coba ngarah ke sana gitu, bahwa kalau ada bencana alam besar, infrastruktur kunci, key infrastructure hancur, itu bisa dibangun balik cepat lah, seharusnya bisa gitu. Tapi ini tugas untuk anak-anak civil engineering, tugas untuk anak-anak yang ngerti. Andovi, anak-anak Indonesia di Harvard, MIT, semua banyak banget Andovi. Masalahnya semuanya kabel keluar Semua negeri. brain drain. Ya. Semuanya Ya. jenius, mantap, Keluar. di luar. Jarang yang balik dan mau bangun kita gitu. Nah itu yang dibutuhkan. Kita kebalik, kita sekolah SD, SMP, SMA, balik ke sini. Balik ke sini. Tapi dihujat. Jadi YouTuber. Tapi dihujat. Gue ngerti. Sekarang Kajo ngerti kenapa orang brain drain. Kajo ngerti. Mendingan di luar gitu kan. Tapi enggak, kita tetap fighting. Di sini coba ngerubah, dihujat. Dihujat. Jadi emang Tapi ini loh, keren juga loh kalian nih banyak udah dari luar negeri, bahkan Jovial juga lahir di San Francisco kan, balik ke Indonesia,
dan banyak kontribusinya juga untuk teman-teman di sini. Terima kasih. Mulai mengangkat yang tadi perbedaan dari barat dan timur. Saya lihat postingannya juga kalau 17-an selalu posting bendera Selalu. merah putih. Selalu. Kita Kenapa? selalu video kita yang terakhir itu kita bikin kado untuk Indonesia. Di 17 Agustus. Di 17 Agustus. Udah 2020. Yang uploadnya telat sehari Andovi, terima kasih ya. Kita uploadnya 18 Agustus. Gitu. Karena Andovi telat editing. Oke. Iya, iya. Jadi Lihat nih. selalu emang ya karena emang menurut gini. Waktu itu ada ini I have to shout out, gue lupa yang ngomong itu siapa. Ada orang waktu nanya, emang kenapa lu bang, lu peduli banget, kenapa sih bang? Kedua banget. Terus I forgot who said this. Nanti namanya pasti kalau ada please di komen dia ngomong kayak gitu. Oh enggak, dia ngomong ke gue karena ada Dov, lu lahir sebagai orang Indonesia. Ya this is your fate, ini takdir lu sebagai orang Indonesia. Kalau bukan lu siapa lagi yang peduli, orang Jepang. Ya siapa lagi Kayak kalau nggak kita? Iya. Jepang mah ngeliat kita ladang bisnis. Negara lain mah ngeliat kita Kita ladang ladang bisnis. Iya. Yang bisa membuat Ya, negara kita ya serius kita. adalah orang kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Tapi masalah orang kita sendiri selalu punya mental kita nih bangsa kedua, bangsa di bawah. Bahwa bangsa luar tuh lebih hebat. Ya nggak bisa. How can you break that mentality kalau kita sendiri udah kalah dalam pikiran? Dan ini yang kita sangat bersyukur karena kita kecil di luar negeri. Saya sekelas sama orang Amerika, Eropa, Afrika, Asia. We were always, dan kita nggak pernah merasa lebih rendah daripada mereka. Apakah karena kalian lama di luar negeri jadi merasa rasa cinta kepada Indonesia lebih tinggi daripada Bisa orang-orang bisa yang jadi. lebih lama di sini gitu? Bisa jadi. Bisa jadi karena Bisa lu jadi. kalau lama dengan suatu kan you take it for granted, Iya, ya kan? Jadi bisa jadi sih. Ya. bisa jadi. Don't get me wrong, there are places di luar negeri Nggak, banyak orang Indonesia yang lama di sini juga cinta banget sama negara ya, pasti, Taiwan. Iya. pasti. Tapi ya untung karena kita perspektif kita unik, kita sadar kayak Tapi dari harus hal kayak gitu dong. apa ya, hal-hal kecil juga kan aku perhatiin waktu itu ke podcastnya siapa pakai batik. Iya. Kan suatu hal yang apa ya, yang orang beda aja gitu, orang nggak kepikiran. Tapi itu entah disengaja atau enggak, tapi itu suatu simbol yang baik sekali. Itu Betul. suatu simbol Dan yang sekarang saya merasa positif bersalah sekali. karena pakai baju ski. Arif, kita kan mau jualan merchandise. Maaf, sebelum cabut dari YouTube butuh banyak duit. Itu dia Andovi. Itu juga penting sebenarnya. Tapi emang gimana? Sekarang gini, we have to contribute this to our parents sih, jujur aja. Ini Ya. mama, Hmm. karena mungkin generasi beda. Mama sampai sekarang kemana-mana Berusaha ada aksen Indonesia. ada aksi Indonesia. Mau apain pun dia lakukan. Either ada kain ini, selendang ini kayak selalu berusaha aja. And turun ke kita, turun. Kayak walaupun kita masih sekarang kita sangat-sangat Yeah. barat ya, tapi tetap aja pakai kata-kata Indonesia. Tetap aja dengan gaya kita sendiri kita coba merepresentasikan Indonesia. Yeah. Turun dari orang tua, jujur aja sih. Tapi dari your action juga sudah mewakili Iya. Indonesia. Jadi tanpa atribut apapun, dengan Nanti. memberikan apa kayak beasiswa, lalu nyumbang untuk NTT, bahkan ke sana dan mencoba untuk mempromosikan tempat kelahiran, itu kan sudah suatu hal yang membanggakan sebenarnya untuk Indonesia kan. Terima kasih, tapi tetap aja kasih. terima kasih, tapi tetap aja banyak orang they don't see it, gitu kan. Which is ya udah kayak ya udah, I mean. Emang PR nomor satu kita pendidikan sih, jujur aja. Oke, tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita mau kepoin dikit nih. Coba lihat ya. Ada kepoin apa nih? Waduh. Aduh, nih gua nggak suka nih gini-gini. Bentar. Ini nggak di briefing. Nah, Waduh. tunggu nih. Video apa nih? Video. Nah, Waduh, Pak, aduh, ya. ini dulu. Iya, Coba aduh, coba Pak, lagi. iya. Coba klik lagi. Nah ini aku nih ngeliat-ngeliat di sini nih kok. Coba lagi. Mama, itu papa. Itu Nah. Parah loh, yang screenshot nggak pernah like Andovi. Parah. Nah, Wah, coba, di siapa like tuh? dong. Enggak. Wah, ini dia cuma Ya, jalankan jadi- tugas tapi dia nggak like. Oh. Parah. Jadi itu papa, itu mama. Oh, iya. Udah ya ini. Kaget gue. Ya mama Keluarga. Manado, papa Flores. Flores. Jadi kita murni timur banget kan ya, Manado Flores. Banyak ini ya foto sama keluarga ya. Ini benar-benar meaningful sekali ya. Ya, Family for you guys ya. very meaningful. Dan ayah Papa meninggal ya, tahun lalu. 2019 ya, 2019. 19. Di 29 Juli 2019. Tapi yang sering pakai kaos papa malah Saya. Jovial malah jarang.
Jarang. Kasihan papa dibawa kemana-mana. Waduh. Dia waktu itu kayak kenapa bokap gue mau didadaan Dovi ya? Gua nggak ngerti. Maksudnya gue tuh tau gak? Kan banyak orang nanya gitu ke gue, kenapa lu pakai? Terus gue nanya, lu ngapain tunjukin Kurt Cobain, Nirvana selalu di kaos lu? Gue nggak boleh pakai foto bokap gue sendiri di anaknya. Itu logika paling dasar. Gue bisa pakai Kobe Bryant di punggung gue setiap hari mukanya. Tapi kalau gue pakai keluarga gue sendiri, gue aneh. Itu logika yang sangat-sangat aneh. Orang bisa pakai idola mereka di kaos mereka. Kok lu gak boleh pakai bokap gue sendiri di kaos gue sendiri? So ini logika yang gue selalu bawa kemana-mana. Every time people question me, gue selalu jawab kayak gitu. Nah abis gue ngomong itu semua orang diem. Kayak bokapnya gitu kan. Jadi itu kayak. Iya. Ya. Istriku suka pakai kaos ini gambar anjing kan. Iya. Kalau buat istri penting ya. Iya, buat dia penting banget. Iya. Suaminya nggak penting soal. Saya tidak ngomong itu. Nggak terlibat ya? Saya kalau dicampur. Drama domestik, drama. Maaf ya. Lanjut. Ada apa lagi? Wah, ini keluar. Nah, itu tunggu kok Garudanya merah ya? Waduh. Ini padahal ini kaos Garuda ini kubu mana nih? Iya, ini 2018 loh tuh. Oh, ini sebelum kampanye loh. Ini pesan-pesan terselubung nih. Ya itu kakak kita yang paling kanan, kakak paling tua, Pascal. Enggak YouTuber dia. Enggak, dia dokter. Oh, Dokter. Dia dokter. coba lanjut lagi. Wah, ini Waduh, anjing. itu waduh. Kita next aja. Next aja. Wah, ini nih. Apa? Di apa? Di Sensor. sensor mukanya. Nah, Itu kalau itu emang anjing. ini anjing. Itu emang anjing Leo. Siapa nih? Leo. Tapi dia udah rambut gua. Leo. Oke, lanjut. Yang Los Angeles Lakers saya. Suka. Ini banyak foto saya dengan anjing. Iya, Ya? Kenapa banyak foto? Itu bukan anjing gua BTW. Oh, bukan ya? Anjing temenan Babe. Anjing teman. Oh, Anjing teman. suka anjing. Iya, sangat suka anjing. Anjing apa punya? Ini doang. Yang itu tadi, yang Leo tadi ya. Teman. Kalau Leo anjing yang saya adopsi, anjing kampung yang di Leslie. Dua lagi. Please nggak ada foto-foto. Nah, tunggu tuh. Nah, ini. Gua udah muak sih, tapi negara ini bakal gini-gini aja sampai tahun 2050. Kecuali seluruh sistem berubah. Mau orang benar dapat jabatan apapun, jabatan pun sistemnya akan merubah orang itu. Harus ganti sistem. Dan cara ganti sistem gimana? Wah, harus revolusi mental. Wah, 100.000 likes. Wah. Baru sadar. Generasi muda nih. Sama yang di screenshot. Nah, itu tuh yang mana nih? Ini udah mulai parah sih nih. Beng-beng itu, beng-beng. Gue mulai masalah nih sama tim-tim Ya, podcast. ya. Like dan Ini follow. 130.000 orang likes. Kecuali lo. Nah, itu beng-beng biasanya tuh. Tuh Kaju nge-post ini karena Tuh nggak tahu dia nggak dapet tanggalnya. Tapi Tanggalnya Kajo kan suka menyuarakan banyak hal tentang negara ini. Kenapa? Sistemnya kenapa sih? Emang kenapa? Apa yang salah dengan sistem? Pasti nge-post ini karena sesuatu terjadi. Pasti what happened? Tuh Ini captionnya generasi muda ini kunci perubahan. Tapi gini loh, ini negara ini akan gini-gini aja sampai tahun 2050. Kok tahu aja gitu loh. Sampai 2050 akan gini-gini aja. Maksudnya jangka waktu yang panjang lah. Ya, enggak, tapi tak kecuali seluruh sistem berubah. Sistem yang mana yang harus diubah? Kaju silakan dia nge-post. Tapi ini konteksnya gue lupa Kaju nggak post itu boleh. Ini enggak, ini ada tulisan nih. Generasi lama udah ada cara mainnya sendiri. Generasi baru jangan keseret. Oke. Sebenarnya itu sih. Lupa lagi. Nah ini kasus apa ya? Lupa untuk apa? Tapi Ini kasus. Kaju you posted this for aduh please kok ada tanggalnya nggak? nih. Tapi nggak bakal bisa berubah kalau pada dasarnya tidak bisa mikir dengan cerdas dan memiliki integritas. Itu sih. Buat kali boleh nggak ini postan nggak? Nggak ada sinyal ya. Nggak ada sinyal. Masa Kaju penjelasan kenapa Kaju tiba-tiba? Nah, ini Udah orang-orang bisa cek sendiri. ya, yang nonton suruh ngecek sendiri itu. Coba lihat di Jovialda Lopez tuh. Tanggal berapa tuh. Nah, tunggu kira-kira dan di like ya kalau bisa. Kira-kira pikir sendiri lagi ngomongin apa tuh. Nah, coba lanjut lagi. Nah, ini video nih, coba. Coba aja nih. Kita harus mulai produksi identitas kita dan mengurangi menggaungkan identitas mereka. Sekali lagi, kita harus mulai berani produksi identitas kita dan mengurangi penggaungan identitas mereka.
Nih apa nih? Mereka tuh maksudnya apa sih? Kita tuh dalam negeri, mereka itu luar negeri. Hanya itu. Itu sih, nggak ada maksud ya. lain, nggak ada maksud lain. Jadi Kenapa lagi ngomongin identitas? Kenapa? Enggak, ini Nah, 17 Agustus. Ini 17 Agustus. 17 Agustus 17 tahun Agustus. 2019. Oh, bukan 2016 ya? Tahun politik, kita bicara tentang politik kita. Ini 17 Agustus 2019 konteksnya. Ini selalu nggak ada ini hubungan adalah- dengan pilpres, nggak ada. Ini adalah musikal pertama di Plaza Senayan. Kita bekerjasama dengan Suara Gembira. Ini musikal pertama di mana saya sama Kajo ada 30 menit kita ada monolog. Kok monolog sendiri? Kalau kita berdua. Monolog berdua. Berdua. Nggak tahu itu gimana ya istilahnya. Tapi ini video ke-7 terakhir di Skinny Indonesian 24. Ini kita jelasin soal kita post di 17 Agustus. Nah, Kajo silakan menjelaskan. Biar orang tahu konteksnya dulu. Kenapa Anevi pakai baju itu? biar orang Konteks tahu. ini ya. Ya ini kita lagi membangkitkan semangat anak muda Indonesia lah. Gimana so gini, misalnya anak muda sekarang nggak salah ya. Misalnya kita dengar K-pop dari bangun sampai tidur. Ya kita memperkuat Korea. Kita bukan memperkuat kita gitu. Ekonomi Korea naik apa gunanya untuk kita gitu. Nah, gue tuh lagi coba menyadarkan orang-orang bahwa semakin kita cinta negara kita, cinta hal yang baik, menggaungkan hal yang baik, kitanya yang bakal naik. Kita yang bakal bayangin, kita negara 250 juta orang, menang Piala Dunia nggak pernah. Kita nggak pernah ketemu 22 orang nih bisa menang Piala Dunia. Musik kita bukan musik ekspor, kita nggak diekspor. Kita malah dengar lagu dari Korea, Korea penduduk berapa? Kita dengar lagu dari negara lain penduduk berapa? Masa dari 250 juta kita nggak bisa ekspor musik kita? Ini berarti ada satu kesalahan sistematis di bangsa ini gitu. Dan Kita udah punya angkanya, kita udah punya SDM-nya, kita udah punya SDA-nya. Tapi masa kita bukan menjadi paling depan di dunia? Nah itu menurut gue ya generasi kita dan ke bawah itu harus merubah ini gitu. Merubah sistem. Kita harus merubah sistem ini. dan kita juga korbannya ya. Don't get me wrong, I listen to K-pop, Iya, I listen to rap, hip hop, Western culture. Ya, K-pop tadi sebagai contoh, sebagai bakal diserang nih. Karena orang saya bakal keras. Enggak, Kajo tadi. Untung Afi gak ngomong soal K-pop. Aduh, mau ngomong soal K-pop. Gue takut, oke. Iya, jadi tapi ya itu dia nggak masalah. You listen to all these things nggak masalah. Dulu argumennya adalah ya karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Makanya budaya mereka gampang diekspor. Sejak kapan Korea bahasa dunia? Budaya mereka tetap diekspor. Sampai sekarang gue denger bang bang bang, gue gak ngerti mereka ngomong apa. Gue gak ngerti arti lagu itu sampai sekarang ya. So argumen bahwa ya karena kan bahasanya bahasa dunia. No, this argument is argument is invalid. Invalid Sampai argument. sekarang gue gak ngerti Despacito ngomongin apa. Tapi gue tetap denger lagunya. Jadi bisa dong salah lagu Indonesia. Itu contoh ya. Gue tahu musisi Indonesia bekerja keras. Gue tahu. Contoh kalau bahasa bukan menjadi suatu barrier. Nah itu tapi ya do we know the answer? No. Tapi kita akan terus menerus membangkitkan semangat supaya suatu hari ada orang yang nemu formulanya lah untuk ini semua gitu. Gimana menurut kalian berdua nih agar anak muda yang generasi berikutnya ini di tengah semua masuknya budaya asing seperti K-pop dan lain sebagainya tetap cinta Indonesia? That is the $1 billion question. Itu bukan $1 million question, that is the trillion. Emang itu. Pertanyaannya mungkin sangat-sangat klise, tapi I want to know what you guys think. Saya juga nggak tahu ya. Jujur. Andovi tadi udah jawab di podcast ini sebelum ini. Bahwa kita harus menerima Takdir kita. takdir kita bahwa kita tuh orang Indonesia. Kebanyakan orang mungkin malu ya akan hal itu ya. Jangan, harus bangga. Karena gini, kalau kita misalnya ngeliat culture hip hop juga awalnya dari tempat biasa di Amerika kok, bukan dari sebuah tempat besar. Kayak ada beberapa orang bangga dengan sebuah culture. Ujung-ujungnya culture itu diambil dunia. Bener. Nah, dulu Amerika awal-awal hip hop, Amerika did not accept hip hop. yes, hip hop was hated in Amerika. Iya. Buat orang-orang mayoritas kulit putih di Amerika, dia merasa what is this hip hop thing? Ya. Nah, intinya kebanggaan. Nah, kalau kita dari bangun sampai tidur bangga sama Korea, kita nggak beri ruang untuk bangga sama negara sendiri. Mati, kita nggak bakal pernah maju. Kita nonton Hollywood, dengar musik Korea, HP Korea Amerika, mobil Jepang, Jerman, beres. Indonesia tuh apa? Itu pertanyaan, Indonesia tuh apa? Tempat produksi semua negara lain. Ya kalau itu takdir kita sampai mati,
harus ada yang rubah. Emang gini ya, gue bukan mengkritisi pemerintah dan lain, tapi emang gue tahu kok ekonomi kita gimana. Ekonomi kita tuh tempat orang asing datang ke sini mengekspansi perusahaan mereka. Kita pajakin, oke kita terima. Tapi itu lemah. Kalau kita mau kuat, kita yang produksi, bukan kita jadi orang kedua, orang ketiganya. Kita harus jadi orang pertamanya. Dan kita 250 juta orang, masa bangsa-bangsa kecil nguasai ekonomi kita, aduh, udah bukan saatnya. Makanya gue selalu nulis, dari kecil gue selalu nulis, kita nih harus ganti sistem, harus orang ada yang harus berani, harus revolusi mental sih. Jadi udah ketahuan milih siapa gitu ya? Kita harus revolusi mental. Ya, tapi gini, kalau gini, walaupun begitu kita bisa mengambil contoh-contoh baik dari negara lain. Ya, bukan berarti kita nutup arus Oh, globalisasi ya. Enggak. Itu Tapi sangat buruk. I just wanna get one example dari Jepang. Oke. Jepang ketika atomic bomb turun di Hiroshima dan Nagasaki, pemerintahan Jepang, lu bayangin, atomic bomb telah merusak Infrastruktur sebuah daerah, hancur. Tahu nggak pemerintah Jepang ngomong apa? Kita harus cari guru sebanyak-banyaknya. Hal pertama adalah the only way our negara is gonna, country kita bakal ini, guru. Karena look, generasi kita udah nggak bisa gini, generasi yang kena atomic bomb udah nggak mungkin hidup nyaman tentram. Tapi generasi di bawah mereka yang akan hidup nyaman tentram. Sama seperti orang Indonesia sekarang. Mungkin kita nggak akan ngerasain, tapi anak cucu kita yang pada akhirnya akan ngerasain enaknya. Dan anak cucu kita apa? Orang Indonesia. Iya, kalau lu nikah sama orang Indonesia, kalau lu ngapain itu. Itu preferensi. Nggak apa-apa, cinta emang cinta ya. Tapi ini nih, aku penasaran juga nih. Ya. Ada program YouTube Got Talent Ya. dari kalian kan? Ya. Apakah ini untuk memberikan bibit-bibit baru supaya ada YouTuber-YouTuber yang berkualitas di bangsa ini dari kalian sebelum kalian pergi, atau apa sih tujuan? Bisa dijawab tuh. Enggak, Nggak, apa, itu maksudnya apa kayak gitu? Mas Bos bener banget, bener banget. Mas Dias bener ya. Jadi untuk menambahkan ke poin tadi, kita sebelum keluar YouTube ada 8 video. Semua video terakhir kita ini sebuah pesan untuk Indonesia. Sebenarnya orang kalau kira ini pesan untuk YouTube, terlalu rendah. Terlalu sempit. Pesan kita ini untuk Indonesia, Yeah. bukan untuk YouTube. YouTube juga perusahaan asing kok. Ya. Pesan kita ini untuk Indonesia. Dan kita berharap orang nangkep. Jangan karena ini terdengar asing, langsung ditolak, dihina. Terima dulu, coba telaah dulu. Nih orang-orang lagi ngomong apa sih? Terima aja dulu. Kalau emang kalian gak terima omongannya, silahkan. Tapi jangan ditolak dulu gitu di awal. Begitu. Gimana? YouTube Got Talent itu sebuah pesan cinta dari kita untuk YouTube. Cinta. Karena justru orang-orang yang lu cintai akan lu kritisi. Dan kita punya hak, kita punya perspektif 10 orang ngomong gini, siapa lu untuk ngomong di YouTube Got Talent? Kita udah 10 tahun di Kita YouTube. harus 10 tahun di YouTube. Siapa lu? Kita punya satu hak tertinggi untuk mengkritisi. Yeah. Semua orang punya hak mengkritisi, semua punya hak. Tapi apalagi kita yang mau keluar YouTube, kita bikin YouTube Got Talent karena lihat nih, YouTube, ini pesan kita ke YouTube loh. YouTube ekosistem kalian udah kayak gini nih. Sadar lah. Okay. Sadar, please sadar YouTube. Not to the creators. Listen. Gini, kalau ada sebuah sistem yang mengasih air dan nutrisi ke konten-konten yang tanda kutip bagus, pasti konten-konten yang dibuat adalah konten-konten bagus. Tapi ketika sistem itu tidak mengasih air dan nutrisi dan asupan yang baik, nggak akan. It's that simple. When a system, ketika sistem mereward anak-anak harus pintar dan ranking 1, semua orang kerja gue juga mau jadi ranking 1. Karena sistem itu dibuild untuk, nah itu analogi ya. Nggak usah ranking 1 juga, tapi you get my point. Kayak Karena itu sistem ranking bikin banyak orang depresi juga. ya, emang Semua betul. hal yang beda semua lagi sistem ada nih, plus ya. minus. Semua sistem ada plus minus. Semua Ya. plus minus. Oke. Semua sistem plus minus. Tapi itu Stres ya. karena jujur aja gue nggak tahu Kita jawabannya. yang bahas negara stres, apalagi orang dalam negara lebih stres setiap hari ya. Ya, pasti karena 29 Makanya kita orang. YouTuber. Betul. Aduh.
Anyway, ini udah sejam lebih nggak terasa nih kita ngomong. Lagu kira mau Kita jam, kira mau 3 jam. udah. Udah jam buka belum? Lapar nih, lapar. Oh iya, kan belum. Iya. Belum wah. Ini nggak apa-apa, soalnya pada kesenangan nontonin kalian berdua. Kalau senang nanti di like ya foto-fotonya. Tapi Dalam hati anyway, kayak Andovi Jovia cepetan dong. Gue mau makan nih. Mampus. Please dong analogi nutrisi udah dong. Udah ya, gue mau makan ya. Maaf ya. anyway aku terima kasih udah hadir ke sini dan Terima kasih. ini Andovi dan Jovial adalah salah satu atau salah dua dari beberapa figur di Indonesia yang menurut saya juga bukan hanya sekedar tampil di YouTube tapi juga berusaha untuk memberikan dampak kepada masyarakat khususnya anak muda, dan walaupun mereka ini akan pergi dari YouTube setelah 10 tahun, tapi kesan dan pesan yang telah mereka sampaikan ke publik dengan apa yang telah mereka lakukan pastinya akan berdampak lebih dari 10 tahun. Dan Amin. Wow, Terima kasih. mungkin satu poin yang menarik ya, terkadang tinggal di negara orang bertahun-tahun sebenarnya justru malah menghasilkan sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Bukan berarti Anda langsung, wah Anda lama di luar negeri ngomong bahasa Inggris, berarti Anda tidak mencintai Indonesia. Oh, enggak masalah. Iya. Anda berdua adalah bukti nyata bahwa tinggal di luar negeri justru malah membuat Menumbuhkan rasa cinta. betul. Dan itu mungkin jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Tapi sebelum kita selesai, satu hal yang mau saya tunjukin lagi. Waduh. Wah, ini. Bisa Coba halaman lagi. terakhir yang bikin panik Satu nih. halaman enggak. Enggak ada. Waduh. Nah. Oh iya, ini kita pasti Gandaria Ini City. dia. 2017. 17 tuh. Oh iya, toleransi jadi aksi dengan anak muda. Yes, gue masih muda berarti. Tuh hashtag gue jelek banget ya. Yes, gue Yes, gue masih muda berarti. Itu apaan itu, Vi? Jangan muda aja. Wah, ini ketahuan pilih siapa dong nih? Jempol. 17 masih jauh banget. Oh, masih jauh. Pilih kebaikan ya, pilih Pilih kebaikan. Oke, ada kata-kata terakhir Jovial, Adovi. Kalau dari Silakan. saya terima kasih. Pertama thank you. Terima kasih bagi kalian semua nonton. Mungkin banyak dari kalian tidak setuju, tapi terima kasih udah mendengar. Nah itu aja. Yeah, that's- Ya, at least you're listening to us. Karena ya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi please kenal gue biar siapa tahu makin sayang. Enggak sih, Iya. nggak mungkin. Kak Jo. Kalau dari gua ya, nantikan karya-karya terakhir kita di YouTube. Wah. Sederhana itu. Dah. Apalagi yang berikutnya nih, Ya yang berikutnya yang lumayan berikutnya keras. nih lumayan keras, Lumayan tapi keras. nantikan saja. Ya, Wah. karena kita bikin lumayan Bukan sangat lumayan, keras. sangat keras. Oke. Semoga nggak kena UU ITE sih. Makanya gue mau ngomong di sini. Dan kalau ada status ya, Man, Ya. please kita jangan kena UU UU ITE. Karena tujuan kita baik. Tujuan kita baik. Yes. Tapi terkadang untuk membuat orang-orang dengar. Butuh tamparan yang keras ya. Ya. Oke, terima kasih Jovial, Andovi. Terima kasih, Bang. Sampai ketemu Mas lagi. Bos, Mas Dias, thank you.